Kembali berulah. Detik-detik KKB bakar kantor Bupati Dogiai. Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka TPNPB-OPM Kodap Siodiai Dogiai pimpinan Jonathan M. Pigai membakar kantor Bupati Dogiai, Papua Tengah. Aksi yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua itu terjadi pada Sabtu tanggal 8 April tahun 2023. Demikian siaran pers manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM yang dikutip dari akun Rimba Hutan 61. Juru bicara TPNPB-OPM Sebi Sambom mengatakan, TPNPB Kodap Siodiai Dogiai bertanggung jawab atas pembakaran kantor Bupati Dogiai. Dia menjelaskan bahwa pengendali manajemen Markas Pusat Komando Nasional TPNPB-OPM di bawah pimpinan Terianus Sato pada Senin tanggal 10 April tahun 2023 telah menerima laporan resmi yang telah dikonfirmasi langsung dengan Panglima Kodapsi Jonathan M. Pigai, mengatakan bahwa pasukan TPNPB telah membakar kantor Bupati Dogiai. Dia dengan pasukannya bertanggung jawab atas pembakaran kantor Bupati Kolonial, kata Sebi Sambom. Sebi Sambom mengungkapkan tujuan pembakaran kantor Bupati Dogiai, yakni merupakan bagian dari revolusi tahapan yang mana telah dideklarasikan oleh Komando Nasional Tentara Pembebasan Nasional Barat pada tahun 2017 oleh Komandan Operasi Umum TPNPB Maijen Lekagak Telenggen Diambi, Kabupaten Puncak Jaya. Dalam deklarasi perang revolusi tahapan dan revolusi total telah diumumkan bahwa hal ini akan berlaku di Papua. Dan itu telah dideklarasikan pada tahun 2017 oleh pimpinan TPNPB dari Komando Markas Pusat, katanya. Dia menjelaskan pengertian revolusi tahapan dan revolusi total, yakni TPNPB akan lakukan perlawanan yang masif untuk mengusir pemerintah Indonesia dari tanah leluhur bangsa Papua. Pembakaran kantor-kantor pemerintah, sekolah dan rumah sakit atau aset lainnya merupakan bagian dari menolak semua bentuk pendudukan ilegal pemerintah Indonesia. Jadi pembakaran kantor Bupati Dogiai merupakan bagian dari sikap bangsa Papua yang menolak pendudukan ilegal pemerintah kolonial Republik Indonesia di atas tanah leluhur bangsa Papua. Dan bangsa Papua tidak butuh pembangunan dalam bentuk apapun, tegas Sebi Sambom. Mengapa? Karena Papua akan kami bangun sendiri setelah Papua merdeka penuh, yang terpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, tambahnya. Perang mulut KKB Papua dan OPM sampai ancam bongkar persembunyian kelompok teroris Egyanus Kogoya. Perang mulut kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua dan OPM, Organisasi Papua Merdeka alias OPM, sampai ancam bongkar persembunyian kelompok teroris Egyanus Kogoya. Lantaran tudingan tak berdasar Egyanus Kogoya membuat OPM naik pitam. Ini terjadi di sela ketegangan KKB Papua dan TNI yang tengah berkonflik. Baru-baru ini KKB Papua juga berseru dengan Organisasi Papua Merdeka alias OPM. Keduanya perang mulut sampai ancam bongkar tempat persembunyian. Penyebabnya, lantaran KKB Papua menganggap pekerjaan diplomasi OPM di luar negeri hanyalah akal bulus. KKB Papua khususnya kelompok Egyanus Kogoya, diplomasi yang dilakukan OPM hanya untuk kepentingan sendiri, bukan kemerdekaan Papua. Kondisi ini jelas menggambarkan pecah belahnya perjuangan kemerdekaan Papua. Melansir dari tribun manado.co.id dengan judul Jubir OPM ancam Panglima KKB Papua, katakan, kau lebih baik diam atau kami bongkar tempat persembunyianmu. Juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambom dan Panglima Perang KKB Papua Kodap Endegama, Egyanus Kogoya kini terlibat perang mulut. Sebi Sambom mengangkat suara soal tudingan Panglima Perang Egyanus Kogoya yang menilai pekerjaan diplomasi Papua Merdeka di luar negeri hanya akal bulus. Melihat kondisi ini, KKB Papua tampak telah terpecah belah di tengah usaha memerdekakan tanah Papua dari NKRI. Beredar video Egyanus Kogoya menilai 4 orang diplomasi di luar negeri termasuk Sebi Sambom adalah perjuangan untuk kepentingan diri sendiri. Kami semua sebenarnya terus berjuang untuk Papua Merdeka, kata Sebi Sambom. Sebagai perjuang KKB di luar negeri, kata Sebi Sambom, ia tak pernah berhenti sesaat pun untuk membangun jaringan internasional. Saat ini, kata Sebi Sambom, TPNPB-OPM sesungguhnya semakin lemah. TPNPB-OPM tak bisa lagi berjuang untuk Papua Merdeka. Pasalnya, lanjut Sebi Sambom, TPNPB-OPM telah dikepung dari berbagai penjuru oleh TNI Polri, terorisnya Indonesia.
Kau, Egyanus Kogoya, adalah anak kecil yang baru tumbuh dan kaget melihat Papua yang kini mulai merdeka, kata Sebi Sambo. Egyanus ini tak bersekolah sehingga tak mengerti apa itu diplomatik, tanda Sebi Sambo. Karena itu, katanya, lebih baik Egyanus diam dan berhenti dari tindakanmu yang menyusahkan masyarakat dengan merampok. Kau lebih baik diam, atau kami bongkar semua tempat persembunyianmu, ancam Sebi Sambo dengan nada marah. 4 nama yang dimaksud Egyanus Kogoya sebagai diplomasi yaitu Benny Wenda, Sebi Sambo, Victor Yemu, dan Jeffrey Paugawa. Sebagai tertuduh, Benny Wenda yang telah memproklamasikan diri sebagai presiden sementara Papua hingga kini tidak merespon pernyataan Egyanus Kogoya itu. Benny Wenda juga sepertinya tak mampu dijamah oleh personal KKB lainnya, baik di Papua maupun di luar negeri. Panglima TNI diminta bertindak. Melihat aksi KKB Papua semakin mengganas, pengamat kebijakan publik Jerry Masi meminta Panglima TNI segera bertindak. Hal ini mengingat aksi KKB Papua yang semakin masif menyerang pos TNI Polri hingga warga sipil. Sepanjang Januari sampai Maret 2022, tercatat KKB Papua setidaknya telah melakukan 7 tindak pidana dengan 13 orang korbannya tewas. Saya kira harus ada keseriusan dari Panglima TNI. Ingat, Papua juga bagian penting dari Indonesia dan mereka juga menyumbang penerimaan domestik bruto atau PDB untuk negara kita, kata Jerry dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu. Dia mengatakan perlu ada pendekatan dan lobby agar situasi dan kondisi di Papua stabil, aman, dan kondusif. Menurutnya, Direktur Political dan Public Policy Studies atau P3S itu, pendekatan melalui aspek budaya bisa dilakukan dan dianggap sangat ampuh. Masyarakat Papua, katanya, pada dasarnya adalah orang baik, sehingga upaya pendekatan itu dapat dilakukan lewat para kepala suku dan tokoh agama untuk membantu sosialisasi.